Halo semua, selamat datang di channel gua. Dan sebelum gua mulai videonya guys, karena ini merupakan video pertama di channel gua guys ya, jadi gua bakal memperkenalkan diri dulu. Nama gua Van, dan nantinya channel ini akan berfokus kepada menceritakan alur-alur cerita film ya guys ya, baik itu cerita film Jepang, film Korea maupun film Barat guys. Dan genrenya pun bakal beragam ya guys ya. Jadi itu aja perkenalan dari gua guys ya. Pada saat pembukaan film kita bisa melihat ada dua orang yang sedang melakukan pengeboran es di benua Antartik guys. Dua orang ini, yang satu bernama Jason, satunya lagi bernama Frank guys. Di sini kita bisa lihat si Frank sedang mengajarkan Jason cara menggunakan alat bor dari es tersebut guys. Dan setelah Frank mengajarkan alat tersebut pada Jason, Frank membawa hasil pengeboran es tersebut ke dalam sebuah rumah untuk diserahkan kepada teman ilmuwan mereka yang bernama Jack guys. Dan di dalam rumah si Jack bertanya kepada Frank apakah Jason memang bisa menggunakan alat bor es tersebut, dan si Frank mengatakan kalau ia sudah mengajarkan Jason cara menggunakan alat tersebut guys. Dan di luar, Jason yang sedang melakukan pengeboran es tidak sadar kalau es di sekitarnya itu retak guys. Dan baru tersadar setelah es yang retak tersebut mengelilingi dia. Jack yang mendengar suara retak tersebut sadar dan melihat keadaan di luar. Dan melihat Jason ada di tengah retakan es dan mulai terjatuh bersama alat mesin pengebor es tersebut guys. Jack dan Frank yang kaget segera berlari untuk menolong Jason, dan untung saja Jason berhasil diselamatkan. Setelah menyelamatkan Jason, Jack yang melihat sampel yang mulai berjatuhan langsung meloncat untuk menyelamatkan sampel es untuk penelitiannya tersebut guys. Jack yang berhasil memungut sampel tersebut guys langsung saja meloncat balik ke arah rekan-rekannya guys. Namun pijakan yang Jack injak mengalami longsor guys, dan hampir saja membuat Jack terjatuh karena berusaha menyelamatkan sampel-sampel tersebut. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Frank dan Jason. Dan setelah mereka bertiga selamat, mereka sangat kaget melihat es di Antartika itu terbelah menjadi dua guys. Nah, di sini cerita berlanjut ke pertemuan PBB untuk membahas tentang global warming di New Delhi, India guys. Di pertemuan ini Jack berusaha memperingatkan tentang akibat global warming dan meminta para pemimpin dunia untuk mempersiapkan hal tersebut guys. Namun para pemimpin dunia tersebut menolaknya guys, karena mereka merasa untuk mempersiapkan hal tersebut mereka butuh dana yang sangat besar dan bisa merusak ekonomi dunia. Setelah pertemuan PBB tersebut, Jack ditemui oleh seorang profesor yang bernama Terry Rapson untuk membicarakan tentang global warming guys. Kemudian scene berlanjut guys ke sebuah lautan di malam hari di mana ombaknya mengganas mengakibatkan sensor di pusat penelitian iklim berbunyi akibat adanya penurunan temperatur di laut guys. Kemudian film berlanjut ke sebuah distrik di Jepang yang bernama distrik Chiyoda guys. Dan di distrik ini sedang terjadi hujan yang sangat lebat guys. Dan anehnya di tengah hujan lebat tersebut tiba-tiba guys terjadi hujan es yang mencelakakan orang-orang dan membuat orang-orang di sekitar daerah tersebut panik guys. Scene juga kemudian berlanjut ke Washington, di mana Jack pulang ke rumahnya dan menghubungi istrinya guys. Lalu film berlanjut di Washington di mana Jack pulang ke rumahnya dan menghubungi istrinya untuk menanyakan nilai akademik anak mereka Sam guys. Dan Lucy di sini mengatakan kepada Jack untuk mengantar Sam ke bandara dan nanti biar Sam sendiri yang menjelaskan kenapa nilai akademiknya menurun guys. Di tempat kerja Jack ditegur oleh atasannya karena apa yang terjadi di pertemuan PBB tersebut guys. Dan di sini Jack tidak mendengarkan atasannya tersebut dan segera berlari guys, karena dia baru sadar pada saat dia melihat jamnya, dia lupa untuk mengantarkan anaknya ke bandara guys. Untungnya Jack tepat waktu sampai sesaat sebelum Sam naik ke taksi guys. Dan di perjalanan menuju bandara mereka mengobrol membahas mengenai kenapa nilai akademik Sam bisa menurun guys. Film berlanjut dari penampakan luar angkasa guys. Di sini para peneliti melihat sistem badai yang ada di kapal mereka dan melihat adanya gumpalan awan badai yang sangat besar dari luar angkasa, dan mereka sangat kaget guys. Scene berlanjut ke dalam pesawat yang ditumpangi oleh Sam guys. Pesawat yang ditumpangi oleh Sam tersebut mengalami turbulence guys, dan para pramugari di sini mulai berbisik dan terlihat panik guys. Dan tidak lama turbulence di dalam pesawat itu semakin kencang dan membuat barang-barang di dalam pesawat itu terlempar guys, dan membuat para penumpang termasuk Sam sangat panik. Tapi untung saja turbulence tersebut tidak lama berhenti dan membuat pesawat tersebut kembali stabil guys. Lalu film berlanjut ke tempat di mana Simon sang asisten Profesor Terry berpisah dengan istrinya untuk menjaga pusat penelitian iklim guys. Di dalam pusat penelitian iklim, Profesor Terry bertanya kepada Simon guys, karena ada yang aneh dengan pelampung air di laut, dan menyatakan kalau temperatur air di laut tersebut mengalami penurunan sebesar 13 derajat guys. Dan pada saat mereka berdua melihat layar tersebut, mereka mulai merasa aneh karena pelampung yang mereka anggap mengalami malfungsi tersebut semakin banyak guys. Di jalanan New York, Sam beserta temannya Laura dan Brian mengalami kemacetan guys. Karena mengalami kemacetan tersebut, mereka memutuskan untuk turun dari taksi karena jarak ke tempat tujuan mereka sudah dekat guys. Pada saat turun dari taksi, Sam melihat keanehan di langit di mana mereka melihat segerombolan burung terbang guys menjauhi kota tersebut, dan juga hewan-hewan di kebun binatang mulai berperilaku aneh. Di tempat Sam selesai melaksanakan decathlon, Laura dan JD mengobrol bersama
dan membuat Sam sangat cemburu karena melihat Laura bersama dengan JD guys. Sedangkan di Washington sendiri, Jack mendapat telepon dari Profesor Terry yang mengatakan bahwa es di kutub benar-benar sudah mencair dan mengganggu arus air laut di Samudra Utara Atlantik. Dan hal tersebut membuat Jack sangat heran guys, karena ia merasa pencairan es tersebut terjadi lebih cepat dari prediksinya guys. Scene juga kembali berlanjut di pusat cuaca di LA yang mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa orang yang menelepon tersebut terjebak dalam sebuah hujan es guys, yang kemudian langsung disampaikan kepada bos pusat cuaca tersebut bahwa akan terjadi badai yang sangat besar di LA guys. Dan apa yang terjadi guys? Dia kaget melihat kalau di langit sudah sangat gelap dan awan-awan tebal yang berwarna hitam sudah menutup langit dan mulai terjadi angin topan guys di mana-mana. Di tempat lain, Jack pergi ke NASA untuk menemui Gomez untuk meminta izin NASA untuk membuat mesin ramalan cuaca guys. Namun begitu sampainya mereka di dalam, mereka melihat berita yang mengerikan. Karena sudah terjadi badai yang sangat besar di LA dan badai tornado tersebut terjadi di banyak tempat di LA guys. Topan tersebut mulai di luar kendali guys, karena topan-topan tersebut sudah mulai menghancurkan bandara, gedung-gedung tinggi, dan juga semua jalanan yang dilalui oleh badai tersebut guys. Presiden yang berada di Gedung Putih terkejut mendengar kabar bencana yang sedang terjadi saat ini di LA guys. Dan Sam yang berada di New York pun melihat bencana tersebut melalui berita di TV. Dan di pusat NASA, Jack beserta NASA mengadakan rapat tertutup untuk membahas bagaimana bencana tersebut bisa terjadi dan bahkan bencana tersebut akan semakin memburuk guys. Di lain tempat, sang istri yang merupakan dokter di sebuah RS belum mengetahui bencana yang sedang terjadi. Dan Jack yang sedang terus meneliti bencana tersebut akhirnya mengetahui bencana itu akan muncul lebih cepat dari waktu yang diprediksi guys. Di New York, Sam ditelepon oleh Jack untuk menanyakan keadaan di sana dan Sam meminta ayahnya untuk tidak khawatir sama sekali. Setelah telepon dari ayahnya tersebut, Sam bertemu dengan Laura dan Laura mengatakan bahwa mereka boleh menginap di rumah JD guys. Kemudian setelah itu juga Jack di sini meminta kembali menemui wakil presiden untuk memberikan informasi tentang bencana yang sedang terjadi saat ini. Namun lagi-lagi guys, sang wakil presiden tidak menggubris permintaan dari Jack tersebut guys. Di lain tempat, keadaan semakin parah guys. Pasukan Inggris juga sudah mulai mengevakuasi keluarga kerajaan dengan dikawal oleh beberapa helikopter. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi hal yang mengerikan guys. Para helikopter tersebut kehilangan kendali karena udara yang dingin sehingga membekukan mesin helikopter yang mereka naiki dan membuat para helikopter itu terjatuh guys. Penumpang beserta helikopter yang terjatuh tersebut langsung membekuk seketika saat membuka pintu di darat guys. Di sini Profesor Terry memberitahukan kejadian tersebut kepada Jack dan mengatakan temperatur di luar sana semakin lama semakin turun dan semakin dingin hingga mencapai di bawah 100 derajat Celcius guys. Wah, dingin banget ya guys ya. Dan meminta Jack untuk membantu menganalisa data yang dikirimkan oleh Profesor Terry tersebut. Sedangkan di lain tempat, Sam dan teman-temannya sampai ke rumah JD guys. Sam juga melihat cuaca yang semakin memburuk di New York dari balik kaca. Di TV, Sam melihat kekacauan yang terjadi guys. Karena khawatir terhadap adiknya, JD berencana untuk menjemput adiknya tersebut yang ada di Philadelphia dan menawarkan Sam dan teman-temannya tumpangan. Namun pada saat mereka keluar dari rumah JD guys, jalanan itu sudah sangat kacau balau dan Laura mengajak Sam untuk kembali masuk rumah JD guys. Namun di sini Sam menolaknya guys ya. Di lain tempat kekacauan juga mulai terjadi di mana-mana nih guys. Bahkan yang lebih parah, serigala-serigala yang ada di kebun binatang sebelumnya guys ternyata berhasil melarikan diri guys dan hilang entah kemana. Di tengah banjir, Sam menyarankan agar mereka mencari dataran yang lebih tinggi guys. Dan di perjalanan sebelum memasuki gedung tersebut, tiba-tiba kaki Laura tersangkut dan mengalami luka gores guys. Dan pada saat dia berhenti karena terluka tersebut, Laura melihat ada seorang ibu dan anak yang terjebak di dalam sebuah taksi dan segera menghampiri taksi tersebut untuk membantunya guys. Adegan kemudian berpindah guys ke tempat di mana patung Liberty berdiri. Dan di sini kita bisa melihat kejadian yang mengerikan karena patung Liberty yang sangat tinggi sudah mulai tenggelam oleh tsunami air laut. Di tengah banjir tersebut, saya melihat Laura sedang mencoba membantu mengeluarkan ibu dan anak dari taksi tersebut guys. Sedangkan keadaan mulai genting guys, di mana tsunami sudah mulai menghampiri seluruh pesisir New York dan menyapu bersih daerah tersebut. Orang-orang pun mulai berlarian menjauhi tsunami besar yang menghampiri. Tsunami sudah sangat-sangat dekat guys. Sedangkan Laura kembali menuju taksi karena mencoba membantu mengambil paspor dari sang ibu dan anak yang sudah ia tolong guys. Melihat tsunami yang sudah sangat dekat, Sam berlari untuk menyelamatkan Laura guys. Dan akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke gedung perpustakaan di waktu yang tepat. Namun ternyata tsunami tersebut tidak tertahan dan masuk dengan memecahkan kaca-kaca di gedung tersebut. Para warga yang selamat dan juga Sam pun berlarian untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Dan terlihat bahwa New York saat ini sudah tersapu oleh tsunami tersebut guys. Di tempat lain, hasil analisa dari Jack sudah muncul dan dikirimkan ke Profesor Terry. Dan ternyata keluar hasil yang mengerikan guys. Karena bencana tersebut ternyata akan terjadi dalam hitungan hari guys. Dan apabila itu terjadi, bumi akan mengalami kembali zaman es guys. Wah, serem banget guys ya. Setelah melakukan telepon dengan Profesor Terry, Jack juga mendapat kabar mengerikan guys, kalau New York tempat Sam berada mengalami tsunami dan sudah tenggelam guys. Di dalam gedung perpustakaan, Laura berterima kasih kepada Sam karena telah menolongnya guys.
Di perpustakaan juga JD mengatakan dia tidak bisa menghubungi adiknya karena sinyal telepon di tempat tersebut sudah tidak ada akibat tsunami dan mereka sudah tidak bisa menghubungi siapapun di sana. Lalu Sam yang mendapat ide segera mencari telepon yang terhubung dengan kabel guys. Namun penjaga perpustakaan tersebut mengatakan telepon yang dimaksud oleh Sam tersebut ada di lantai dasar dan sudah tenggelam guys. Namun akhirnya Sam menemukan telepon yang dikatakan sudah tenggelam tersebut dan berhasil menghubungi ayahnya Jack dan memberitahu posisi di mana orang-orang yang selamat dari tsunami itu berada guys. Dan Jack juga mengatakan nih guys kepada Sam kalau badainya ini akan semakin parah sehingga terjadi badai salju yang bisa membuat mereka mati kedinginan hanya dalam hitungan detik saja. Sehingga Jack juga meminta Sam untuk sama sekali jangan keluar dari gedung tersebut dan cari cara menghangatkan diri dalam gedung tersebut dan menunggu Jack untuk menjemputnya guys. Setelah Sam melakukan telepon dengan ayahnya, Laura berusaha membantu menghangatkan tubuh Sam yang kedinginan akibat terlalu lama dalam air pada saat menelepon guys. Dan sebelum Jack pergi untuk menjemput Sam, Gomez di sini meminta sekali lagi untuk menjelaskan langsung kepada presiden bencana yang saat ini sedang terjadi dan bagaimana dampaknya di beberapa hari yang akan datang guys. Kembali ke perpustakaan, Sam dan Laura menemukan berbagai peralatan dan juga sebuah radio yang kemudian diambil oleh Brian dan berusaha ia perbaiki guys. Tidak lama kemudian mereka mendengar sebuah suara aneh guys dari luar gedung dan kaget melihat ada sebuah kapal tangki yang sangat besar hanyut di tengah kota terbawa oleh tsunami yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Jack juga mulai menjelaskan kepada presiden bencana yang akan terjadi di belahan bumi bagian utara dan meminta presiden untuk mengevakuasi seluruh warga Amerika yang berada di bawah garis peta yang digambar oleh Jack untuk dievakuasi ke selatan. Dan Jack juga mengatakan sudah terlambat untuk mengevakuasi warga yang berada di utara karena iklim yang bisa membuat mereka beku seketika setelah mereka keluar dari persembunyian mereka guys. Setelah memberikan penjelasan tersebut, Jack langsung saja guys pergi untuk menjemput Sam. Di ruang rapat, akhirnya sang presiden setuju untuk mengevakuasi warganya ke daerah bagian selatan Amerika. Dan di pusat penelitian iklim, Profesor Terry bersama rekan-rekannya sudah sangat pasrah guys karena di tempat tersebut mereka terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Kembali ke gedung perpustakaan, Brian berusaha memperbaiki radio yang ditemukan oleh Sam. Tiba-tiba orang-orang di dalam perpustakaan tersebut melihat ke jendela dan ada orang-orang berjalan di depan gedung tersebut untuk pergi dari kota. Karena melihat hal tersebut, orang-orang yang tadinya berlindung dalam gedung perpustakaan pun mulai berpikir untuk keluar dari gedung tersebut. Sam yang mendengar hal tersebut memberitahukan kepada mereka kalau mereka tidak boleh guys pergi keluar dari gedung tersebut karena itu bisa mencelakakan mereka dan menjelaskan kepada mereka kalau badai es ini akan semakin parah dan mereka bisa mati kedinginan bila keluar dari gedung perpustakaan tersebut. Namun mereka tidak percaya sama sekali dan bergegas keluar dari gedung dengan hanya menyisakan beberapa orang saja di dalam gedung tersebut guys. Di scene ini kita bisa melihat Jack bersama rekan-rekannya bersiap guys menuju New York. Sedangkan di luar perbatasan negara Meksiko menutup perbatasannya karena terlalu banyak warga Amerika yang berusaha kabur dan mengungsi ke sana sehingga terjadi kepanikan dan kerusuhan di perbatasan tersebut. Kembali ke gedung perpustakaan tersebut, Sam beserta orang-orang yang tersisa mulai mencoba mengumpulkan buku-buku yang akan dibakar untuk membantu mereka menghangatkan diri guys. Dan di rumah sakit, Lucy mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan guys, bahwa tidak ada ambulan yang bisa membantu menjemput pasiennya dan akhirnya Lucy memutuskan untuk tinggal di situ dan menemani pasiennya sambil menunggu bantuan datang guys. Di perpustakaan, Brian mendapat kabar dari radio yang ia perbaiki bahwa Eropa bahkan sudah tertutup es guys dalam 4000 meter dan Brian pun akhirnya ragu kalau ayah Sam bisa berhasil menjemput mereka. Namun di sini Sam berkata bahwa ia yakin bahwa ayahnya pasti akan berhasil menjemput mereka guys. Di perjalanan, mobil yang dikendarai Jack dan rekannya menabrak gundukan salju yang sangat tebal sehingga mobil mereka tidak bisa digunakan lagi dan harus jalan dari situ guys. Di perjalanan di tengah badai salju yang dahsyat tersebut, Frank tidak sengaja guys menginjak sebuah kaca dan kaca tersebut akhirnya pecah guys. Jason yang berusaha menyelamatkan rekannya menahan sekuat tenaga guys. Namun kaca tempat Jason menahan pun mulai retak dan tangan Jason mulai berlumuran darah karena menahan beban yang berat tersebut. Melihat hal itu, Frank memutuskan untuk mengorbankan dirinya guys dan akhirnya ia terjatuh. Sedangkan di rumah sakit, akhirnya bantuan datang untuk Lucy dan juga pasiennya. Di tempat lain, di kamp pengungsi warga Amerika di Meksiko, wakil presiden mendapatkan kabar yang menyedihkan guys, bahwa kendaraan yang mengevakuasi sang presiden terkena badai di tengah perjalanan dan sang presiden akhirnya dinyatakan gugur guys. Di perpustakaan, Laura tiba-tiba mengalami demam yang sangat tinggi guys, dan demam tersebut ternyata diakibatkan oleh luka yang tidak diobati dan menyebabkan infeksi di bagian kakinya guys, dan perlu segera dilakukan pengobatan. Dari stasiun luar angkasa, para astronot yang berada di luar angkasa melihat bumi sudah diselimuti oleh awan es guys, dan mengirimkan hasil tersebut ke layanan cuaca di Houston dan memberikan kabar bahwa badai terbesar tersebut akan menghancurkan New York dalam waktu 1 jam. Di tengah perjalanan, Jason pun akhirnya pingsan karena sudah tidak kuat oleh cuaca yang sangat ekstrim dan dingin tersebut guys. Di perpustakaan, Sam akhirnya memutuskan untuk pergi ke kapal tangki yang ada di luar perpustakaan untuk mencari obat untuk Laura guys. Sesampainya di kapal, Sam, Brian, dan JD langsung mencari obat-obatan tersebut. Namun yang mereka tidak tahu ada bahaya mengintai mereka guys.
segerombolan serigala yang sebelumnya hilang dari kebun binatang ternyata berhasil menghampiri kapal tersebut guys. Di dalam kapal akhirnya Sam dan teman-temannya berhasil menemukan obat-obatan, dan di saat mereka mencoba mencari makan di atas kapal tersebut, akhirnya para serigala tersebut bermunculan dan menggigit kaki JD guys. Untung saja mereka berhasil selamat dengan berlari ke dalam sebuah ruangan. Pada saat bersembunyi, Sam juga melihat dari jendela kapal kalau keadaan di luar sudah semakin genting guys, dan mengatakan kepada Brian dan JD bahwa mereka harus segera kembali ke perusahaan saat itu juga. Lalu Sam pun berusaha untuk memancing serigala-serigala di atas kapal tersebut agar mereka bisa menyelamatkan diri. Ia pun mulai berlari dari para serigala tersebut, dan para serigala tersebut mulai mengejar Sam guys. Untung saja Sam berhasil lolos dari serigala-serigala tersebut dan mengunci mereka. Lalu ia pun kembali menjemput Brian dan JD guys. Sam beserta Brian dan JD yang berhasil mendapatkan obat untuk Laura dari kapal tersebut mulai berlari sekuat tenaga guys. Karena badai di sekitar mereka sudah sangat dahsyat dinginnya, dan bahkan sudah mulai membekukan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Sam, Brian, dan JD mulai berlari, dikejar oleh hawa dingin yang sangat dingin dan bisa langsung membunuh mereka dalam hitungan detik guys. Untung saja mereka berhasil masuk ke ruang utama, dan Sam pun berteriak untuk segera membakar buku-buku yang ada di tempat tersebut guys. Beberapa hari setelah badai berlalu, akhirnya Jason sadar dari pingsan dan menanyakan kepada Jack apa yang terjadi pada saat ia pingsan guys. Dan Jack mengatakan bila badai tersebut sudah berlalu dan mereka hanya tinggal beberapa kilometer lagi dari New York. Ia pun segera bergegas melakukan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan, mereka menemukan hal yang di luar dugaan guys. Mereka menemukan banyak sekali tumpukan orang yang sudah membeku dan membuat Jason meragukan nih kalau Sam bisa selamat. Namun Jack mengatakan pada Jason ia yakin kalau Sam bisa selamat, dan juga ia mengatakan kalau ia sudah berjanji akan menyelamatkan Sam. Kembali dari stasiun luar angkasa, akhirnya para astronot melihat bumi sudah mulai kembali pulih guys. Keesokan harinya pada saat Jack keluar dari tenda, dia sudah dapat melihat matahari kembali terbit. Namun ia juga melihat sebuah bangkai kapal yang membeku yang sangat besar di depan mereka. Bahkan patung Liberty pun membeku guys. Akhirnya Jack tiba di New York dan seluruh bangunan di sana sudah membeku guys. Jack pun lalu menanyakan nih guys kepada Jason letak perpustakaan berada. Namun dengan muka yang khawatir, Jason mengatakan bahwa tempat yang mereka injak saat ini adalah letak perpustakaan tersebut. Dan ternyata perpustakaan tersebut juga sudah hampir full tertutup salju guys. Jack yang panik pun segera bergegas masuk dari jendela yang tersisa dan memeriksa bagian dalam perpustakaan tersebut guys. Dan di dalam ia melihat semua tempat-tempat sudah membeku sampai di mana akhirnya Jack dan Jason menemukan sebuah pintu dan membuka pintu tersebut. Dan tanpa diduga, Jack menemukan Sam dan semua yang ada di gedung tersebut selamat guys. Sam akhirnya bahagia melihat kedatangan ayahnya dan segera memeluk ayahnya guys. Dan orang-orang yang selamat dalam gedung pun merasa lega karena mereka telah berhasil ditemukan. Di Kedutaan Besar Amerika di Meksiko, wakil presiden yang telah menjabat sebagai presiden saat ini mendapat kabar bahwa Jack dan yang lainnya berhasil ditemukan selamat. Dan sang presiden pun segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi Jack dan para orang yang selamat di gedung tersebut guys. Akhirnya pasukan penyelamat datang ke tempat Jack dan membawa mereka ke dalam helikopter. Namun ternyata hal-hal yang tidak disangka terjadi dan merupakan sebuah keajaiban guys. Dimana pada saat mereka melihat ke bawah, banyak orang-orang yang selamat berhasil melalui badai es yang sangat dahsyat tersebut guys. Dan akhirnya mereka mulai dievakuasi satu persatu. Dan dari luar angkasa, para astronot sangat kaget melihat keadaan bumi saat ini setelah terjadi badai dahsyat dan menyebabkan zaman es untuk yang kedua kalinya tersebut guys. Karena mereka melihat setelah bencana tersebut, udara di bumi terlihat kembali menjadi lebih murni, bersih, dan kembali indah guys. Oke guys, itu aja alur cerita film The Day After Tomorrow dari gua kali ini. Harap maklum ya guys ya kalau gua agak kaku nih ceritanya karena ini video pertama gua. Tapi buat kalian yang suka dengan alur cerita film gua, kalian bisa bantu channel ini biar semakin berkembang ya guys ya, dengan cara subscribe dan juga likes, dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya guys. Jadi itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Thank you.